Oke, sekarang silakan Ananda membuat pesan hadir. Misalkan namanya Bagas Randy. Bagas Randy hadir. Kemudian Nuno hadir. Buat pesan di situ ya. Nanti hasil rekaman Pak Irwan akan pesan itu akan di-save untuk absensi. Bapak harap hari ini bisa hadir semua ya. Mudah-mudahan bisa hadir semua. Nanti kita akan cek sama-sama keadaan kelas baru kita ya di Google Class. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Nanti ke depannya, insya Allah selain kita live streaming di sini ya, Bapak akan live streamingkan di YouTube juga ini kegiatan ini. Untuk ke depannya pembelajaran itu. Jadi kalian misalkan, tapi Bapak harap semua tetap masuk di sini supaya orang tua kalian bisa menyaksikan. Orang tua kalian bisa menyaksikan kegiatan belajar kita. Oke, Zakaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13 orang. Jumlahnya ada 23. Oke, nanti akan mulai, Bapak akan memberikan informasi-informasi terkait nanti kegiatan belajar di kelas 6 ini seperti apa dan bagaimana ya. Tunggu kabarnya. Kemudian apakah nanti kegiatan belajar akan sama selama kita belajar di kelas 5? Tentunya informasi akan berbeda. Ya, sistemnya akan berbeda. Nah, nanti Auzan mana keluar nih? Auzan malah keluar nih. Ntar Pak Irwan akan kirim kabar dulu di grup. Oke, Mas, kan lagi batuk. Bentar. Mana grupnya ya? Kita mulai pukul 13.15 ya. Oke, sudah ada baru 13 orang. Oke, sapa dulu sama Pak Irwan. Ananda tadi, Zaki, Randy sudah ya. Cesar sudah. Oke. Dibuka semuanya Ananda, ini kameranya. Bapak harap kalian membuka kamera semuanya. Zaki. Mana Zaki belum dibuka ini ya? Naufal sudah. Oh iya, Faiz Al-Basil. Gimana kabarnya Faiz Al-Basil di rumah? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat belajarnya ya. Kemudian Faiz Afrijo. Gimana kabarnya Faiz Afrijo? Sehat? Baik. Oke, keluarga pada sehat semuanya? Iya. Alhamdulillah. Kemudian Zakaria El Hakim. Ya. Gimana kabarnya Zakaria El Hakim? Baik. Baik. Wah, ini Zakaria ya, luar biasa ya. Semangat nih.
Semangat belajarnya ya, Zakaria. Oke, kita masih selama ini menunggu kabar kepastian dari pemerintah Republik Indonesia. Mau seperti apa nanti kita belajarnya. Ya, selama ini kita masih tetap daring dulu ya. Kita pertemuannya di kelas virtual dulu. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bertemu pula di kelas nyatanya di kelas Ulil Albab di gedung SDIT Ulil Albab insya Allah ya. Tetapi kayaknya kita menggunakan kelas virtual seperti ini kita akan gunakan ya sesuai dengan kebutuhan saja ya. Kalau sekarang memang kita gunakan kelas virtual ini menjadi saluran utama kita belajar. Kita menggunakan kelas virtual. Oke, Ananda Muhammad Adli Faturrahman. Gimana kabarnya Adli? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat itu adalah nikmat terindah ya. Apalagi saat-saat pandemi seperti ini, kesehatan itu adalah suatu hal yang sangat kita banggakan, yang sangat kita harapkan. Jangan sampai kita nggak sehat. Minggu kemarin Pak Irwan sempat drop juga ya. Sakit tapi ya sakit cuma pusing-pusing aja. Kemudian Pak Irwan bawa ke dokter, diperiksa sama dokter, ternyata semuanya normal. Suhu badan normal, tekanan darah normal, kadar oksigen di dalam darah normal, paru-paru normal. Cuma masalahnya Pak Irwan kemarin itu pusing aja. Bukan pusing ya, limbung itu. Limbung saja. Agak lemas-lemas sedikit. Alhamdulillah sekarang sudah fit kembali, sudah goes kembali. Ya. Pak Irwan biasanya olahraganya goes ini sama kawan-kawan. Kemarin hari Sabtu kemarin Pak Irwan goes sudah mendapatkan 50 kilo. Wah, hari Sabtu 50 kilometer nih keliling Batu Aji. Oke, Ananda selanjutnya siapa yang belum Pak Irwan sapa? Auzan. Udah ya Auzan ya tadi ya. Ananda Auzan udah belum? Coba dibuka Ananda Auzan. Kayaknya ini sudah makin bertambah nih. Sudah ada 15 orang, 16 orang. Nah, ini kalau 16 orang ini adalah anggota tetap ini yang selalu hadir 16 orang nih sebelumnya. Auzan, gimana Auzan? Bisa mendengar? Ya, bisa. Alhamdulillah. Tetap stay tune dulu ya. Kita sekarang pukul 13:11. Kita tunggu 4 menit lagi. Kemudian Ananda Hussein Al-Kazim. Ayo dibuka Hussein Al-Kazim. Kameranya. Wah, nanti ke depannya wajib dibuka ini kamera ini ketika kegiatan belajar. Gimana Hussein? Apa kabarmu Hussein? Baik. Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya, semangat. Oke, selanjutnya Ananda Iman. Mana ini Iman? Iman, bagaimana nih kabarnya Iman nih? Slow motion ini Iman ya, selalu slow motion ini. Oke, mana kan nih kedengaran suaranya Iman? Coba dibuka. Dibuka kameranya, dibuka suara, dibuka mikrofonnya. Oke. Belum ya? Oke, kalau begitu Pak Irwan sapa Ananda Fardan. Fardan. Ya, Pak. Oke, mana kameranya nih Fardan? Buka kameranya bisa melihat wajahnya. Oke, mantap. Udah dibuka aja kameranya biar bisa kelihatan. Iman keluar rapat mungkin sinyal ya. Oke. Siapa lagi? Auzan sudah ya. Yang belum siapa? Yang belum disapa. Gofaro sudah ya? Gofaro gimana kabarnya Gofaro? Alhamdulillah baik Ustaz.
Oke, baik. Nah, sekarang sudah ada 16 orang bertambah ini. Dava, Nanan Cesar, Muhammad Adli, Fatur Rahman. Ya, untuk pada pertemuan kali ini mungkin Pak Irwan hanya memberikan informasi-informasi saja, memperkenalkan wali kelas baru di kelas 6 ya. Siapa saja wali kelas baru di kelas 6. Karena kalau sistem pola belajarnya di kelas 6 nanti akan berbeda ya dengan di kelas 5. Tentunya Ananda nanti akan lebih ibaratnya kalau dalam permainan sepak bola ini babak-babak injury time ini bukan babak-babak yang tenang ya. Jadi menebati garis finish di trek Ulil Albab. Nah, kalau kalian sedang lari maraton ini baru kilometer pertama ya. Di kilometer pertama itu melewati trek Ulil Albab SDIT. Kilometer kedua nanti kalian akan masuk ke trek SMP selama 3 tahun saja, kemudian dari SMP, SMA, dan kuliah atau di perguruan tinggi. Nah, itu berarti proses sampai ke perguruan tinggi masih sekitar 11 tahun lagi kalian ini. Jadi perjalanannya masih panjang. Tapi di babak kilometer pertama ini, di masa SD ini kalian sudah mau mencapai garis finish ya. Kalau kita lari maraton, sudah mau mencapai garis finish, mendekati garis finish, ya tentunya powernya akan diperbesar lagi, kekuatannya akan diperbesar lagi, tenaganya akan diperbesar lagi, kecepatannya akan diperbesar lagi. Jadi tenaga untuk belajar, kecepatan belajar, kemudian itu pasti butuh energi yang lebih besar. Nah, oleh karena itu, Ananda siap-siap saja. Oleh karena itu, tim guru di kelas 6, tim guru di kelas 6 tidak hanya akan semakin diperkuat lagi nanti ya, tim guru di kelas 6. Kalian kan sudah nonton videonya, sudah nonton pas waktu virtual pembukaan MPLS kemarin ya, live streaming, sudah melihat videonya siapa saja wali kelasnya. Sudah tahu kan wali kelasnya di kelas 6D? Dengan Pak Irwan kembali ya wali kelasnya. Oke, tapi nanti Pak Irwan itu di kelas 6 atau wali kelasnya tidak hanya Pak Irwan. Nah, ada beberapa. Ya, nanti kita akan mulai ya. Udah sekarang pukul 13.16. Awas sana. Aduh. Oke, baik. Ananda, kita akan mulai saja kegiatan ini, diawali dengan doa. Ya. Sekarang sudah ada 15 orang, yang lainnya mungkin nanti kita akan kabari lagi lah dikabar-kabari lagi. Ini yang belum hadir berarti Pak Irwan di absen dulu lah. Pak Irwan harus absen dulu nih. Atar belum ya. Faiz hadir, Damar hadir. Atar yang belum hadir itu berarti Tepen. 2 Tepen. Terus Noval. 3. Siapa lagi? Nono. Haris. Ada. Haris. 4. Pak Irwan buka dulu ini absensinya. Biar nanti Pak Irwan ngasih kabar. Adol ya, Adelio, Idlan, Atar. Udah Atar ya. Mana bocah-bocah nih. Khawatir Pak Irwan semangat belajarnya sekarang makin menurun aja. Ntar, Pak Irwan lagi buka ini. Buka. Kalau lagi streaming seperti ini, komputernya ada di lambat. Ketika buka absennya.
Nanti Pak Irwan akan buka absen di sini. Oke, santai dulu ya. Kelas yang lain sudah ada perkenalan, tapi sama Pak Irwan mungkin tidak ada perkenalan kembali ya, cuma akan memberikan informasi saja. Ya. Pak Irwan ambil data dulu terkait informasi bagaimana belajar kita. Boleh Nuno dipimpin doa dulu? Silakan. Bersiap. Siap. Dibuka mikrofonnya semua. Siap. Siap. Berdoa. Jangan diangkat kepala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina Rabbi shrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anakku sekalian, alhamdulillah pada hari ini masih dalam acara kegiatan MPLS ya. Yaitu rangkaian MPLS ini akan dilaksanakan selama 3 hari. Oh, ini dapat keluar ya. Keluar masuk udah Pak. MPLS itu adalah kegiatan masa pengenalan MPLS itu? Lingkungan sekolah. Masa orientasi pengenalan lingkungan sekolah. Nah, di MPLS ini sudah 2 tahun ini kita masih dilaksanakan secara daring ya. Jadi insya Allah ya kedepannya mudah-mudahan bisa kita hadir ke sekolah. Cuma hari ini kita tidak bisa melaksanakan kegiatan belajar di sekolah yang kita cintai ini karena memang itu dilarang oleh pemerintah ya. Pemerintah kita mengamanahkan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar itu tetap dilakukan secara daring. Makanya kegiatan MPLS pun kita laksanakan secara daring, tetapi walaupun secara daring, tetap ya insya Allah tidak akan mengurangi nilai kemanfaatan dan nilai keberkahannya. Oke, Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini sebenarnya di agendanya itu adalah perkenalan antara siswa dan guru kelas yang baru.
Ya, tapi ternyata ya, Pak Irwan masih malah Pak Irwan itu sekarang masih tetap mengikuti kalian naik ke kelas 6. Ya. Karena ini atas perintah kepala sekolah. Di raker kemarin Pak Irwan pun tidak meminta, tidak ini. Ya Bapak masih asik dengan mengajar di kelas 5 sebenarnya. Pinginnya Bapak pingin mengajar lagi anak-anak yang baru. Nah, kalian sudah selesai, Pak Irwan antarkan ke tangga selanjutnya yaitu tangga kelas 6. Tapi ternyata Pak Irwan pun mengikuti langkah kalian sampai naik ke kelas 6. Jadi Pak Irwan itu sama-sama juga sama seperti kalian naik ke kelas 6. Jadi hari ini Pak Irwan di semester ini atau di tahun ini, tahun ajaran baru 2021-2022 ini, Pak Irwan mendapatkan amanah menjadi wali kelas 6D kembali. Ya. Pak Irwan juga kemarin bertanya, kok kenapa Pak Irwan dikasih kelas 6D kembali? Enggak dikasih kelas 6C. Ya, jawabannya karena kalau nanti di kelas 6, Pak Irwan ini wali kelas 6. Sebenarnya adalah wali kelas 6. Kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C, kelas 6D. Jadi Pak Irwan ini mewali kelaskan 4 kelas wali kelasnya. Jadi nanti Pak Irwan mengajar itu tidak hanya di kelas 6D, tetapi Pak Irwan juga mengajar di kelas 6B, di kelas 6C, dan di kelas 6D atau di kelas 6A. Jadi kelas 6A, B, C, D, Pak Irwan juga mengajar nanti di saat ini. Nah, begitu. Jadi pelajaran IPA, pelajaran matematika, pelajaran IPS, bahasa Indonesia, itu tidak Pak Irwan yang mengajar nanti. Nah, di kelas 6 ini gurunya nanti tim wali kelasnya akan bersama-sama. Jadi kelas 6 ini yang wali kelas 6D, Pak Irwan secara khusus, nanti kalian juga akan belajar dengan wali kelas 6A. Akan belajar dengan wali kelas 6B. Akan belajar dengan wali kelas 6C. Nah, jadi kalau kalian bisa melihat, nah, coba dilihat di sini. Kalau kalian bisa melihat di sini, Pak Irwan share screen. Ya, siapa saja tim pengajar di kelas 6 ini? Ah, Noval ini udah masuk di Noval. Alhamdulillah. Jadi di kelas 6 ini nanti ada tim pengajar. Ya, tidak hanya Bapak. Siapa saja tim pengajar di kelas ini. Bapak akan share dulu ya. Dibagikan dulu. Di kelas kalian pun pasti sudah tahu siapa saja. Kalian bisa melihat di sini, ya Ananda. Kalian bisa melihat di sini. Oke? Bisa melihat di Google Class. Di sini ada anggota. Ya, ada anggota, ini berarti siswa kalian semua ini siapa yang belum approve ya? Kayaknya sudah masuk semua ini. Kemarin Haris sudah ya? Ntar dulu Pak Irwan lihat dulu anggota kelasnya. Sudah tuh Ustadz. Sudah semua ya? Haris ada nggak hadir hari ini nggak Haris? Nggak ada. Oh nggak ada, oke nggak apa-apa. Nah, sekarang kita lihat tim gurunya. Nah, ini tim gurunya. Ya, tim gurunya yang ini. Nah, Ananda bisa lihat tim gurunya. Nah, tim gurunya, kalau yang ini, yang SDIT UA Batam ini admin. Yang membuat kelas, yang memiliki sekolah virtual ini. Kemudian ini ada guru Ustadz Syarif. Ada guru Ahmad Syarif atau Ustadz Syarif. Beliau nanti akan mengajar bahasa Arab.
Ya, boleh dicatat. Ini gurunya nanti dicatat kalau ada hubungan komunikasi dengan apa namanya permasalahan atau mengkomunikasikan pelajaran bahasa Arab bersama Ustadz Syarif. Dan Ustadz Syarif ini bahasa Arabnya wes luar biasa ya, karena beliau sudah lama di Arab Saudi, belajar di Arab Saudi dia. Jadi lama dia di Arab Saudi. Belajarnya di Arab Saudi lama. Jadi sudah komunikatif sekali dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian pengajar selanjutnya adalah Guru Ahmad SPD. Jadi Ustadz Ahmad. Ya, beliau, nah Ustadz Ahmad ini nanti yang akan mengajarkan bidang studi penjas, pendidikan jasmani. Jadi belajar penjasnya nanti bersama Ustadz Ahmad. Oke, Pak Irwan perkenalkan dulu guru-guru ya. Walaupun kalian sudah kenal, artinya Pak Irwan mengenalkan guru-guru yang akan mengajar di kelas kita. Pak Ahmad mengajarnya yaitu guru penjas. Berarti kalian sudah tahu lah. Kalau kemarin siapa guru penjasnya siapa? Pak Iwan. Ustadz Iwan ya, Coach Iwan ya, sama aja ya. Sekarang Ustadz Ahmad. Kemudian yang selanjutnya yang mengajar di kelas 6, ini kelas 6 semua ya, 6 A, B, C, D. Itu Guru An-Nafis SPD atau Ustadz Nafis. Ustadz Nafis ini mengajar apa, Nanda? Mengajar bidang studi bahasa Inggris. Jadi nanti belajar bahasa Inggris sama beliau. Nah, kemudian, ini mungkin yang belum Ananda kenal. Siapa ini? Ustazah Helia Santi. Ada yang sudah tahu belum sama Ustazah Helia Santi? Baru kan? Nah, beliau adalah guru baru ya. Baru tahun kemarin beliau mengajar. Nah, kalian kan jarang ketemu juga karena daring ya. Nah, guru baru ini Ustazah Helia Santi ini nanti akan mengajar PKN dan IPS. Ya, jadi yang mengajar PPKN sama IPS beliau nanti. Sama Ustazah Helia Santi. Nah, tugasnya ini Ustazah Helia Santi ini bagian tim walas ya, tim walas di kelas 6. Beliau mewalasi atau menjadi wali kelas 6B. Jadi Ustazah Helia Santi di kelas 6B. Pak Isa Prijo keluar. Kelas 6B. Jadi nanti yang mengajar PKN dan IPS bersama Ustazah Helia Santi. Oke, itu ini guru baru. Nah, selain itu dia bertugas juga menjadi wali kelas 6B. Oke, Pak Irwan mengenalkan apa namanya tim-tim guru. Selanjutnya adalah siapa ini? Irwan Nugraha ya, Bapak itu sendiri ya, Pak Irwan. Nah, ini Guru Irwan Nugraha. Nah, beliau adalah guru mengajar nanti bahasa Indonesia dan TIK. Jadi Ustadz Irwan nanti yang akan mengajarkan bahasa Indonesia dan TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Oke, Pak Irwan kasih bocoran. Ya. Jadi TIK ini nanti materinya adalah PPT atau PowerPoint. Nah, kalian nanti akan mengolah PowerPoint. Bagaimana membuat aplikasi video, membuat aplikasi presentasi. Jadi kalian minimal kalian bisa membuat presentasi seperti kemarin ya yang kita sudah coba oleh Nuno, oleh Gofaro dan oleh siapa? Hakim ya, membuat presentasi biografi salah satu tokoh itu. Nah, di situ. Ini wajib nanti kalian harus bisa, nanti proyeknya adalah membuat presentasi.
Selain itu, selain TIK, ada satu hal lagi nanti yang kalau ada waktu, Pak Irwan akan mengajarkan kepada kalian di TIK ini membuat website atau Google Sheet. Nah, untuk apa Google Sheet? Nah, nanti ada. Insya Allah untuk pengembangannya banyak, karena kalau kita berbicara teknologi informasi, teknologi informasi itu berkembang sangat cepat sekali. Ya, kita mengejarnya kewalahan. Karena manusia-manusia cerdas, manusia-manusia pintar di dunia sana, di Amerika sana, dia terus berinovasi, membuat sistem yang baru, yang canggih-canggih. Ya, kita masih kewalahan untuk itu. Ya, insya Allah di antara kalian nanti akan yang melek teknologi, yang suka dengan teknologi, insya Allah nanti akan menjadi ahli-ahli teknokrat atau ahli IT, ya, ahli dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, IT. Nah, itu kuncinya kalian harus semangat belajar, ya. Dan sekarang pun kita ternyata hanya bisa menggunakan teknologi yang sudah dibuat oleh orang lain. Contohnya ini kita belajar dengan Google Class ini yang membuat teknologi yang kita buat seperti ini. Kok bisa ya kita belajar seperti ini? Hebat sekali mereka membuat aplikasi sehingga ada komputer, sehingga ada internet, sehingga ada YouTube, sehingga ada Google seperti ini. Kok pintar kali mereka. Nah, itulah kedepannya kalian akan menemukan teknologi-teknologi baru yang sama canggihnya dengan Google yang sekarang kita gunakan. Ya, tentunya kita harus belajar dari awal, dari hal yang sederhana dulu. Kuncinya adalah Bapak mengharapkan kalian tetap semangat belajar itu. Semangat dengan di mana saja, semangat belajar itu tanpa mengenal ruang dan waktu. Artinya walaupun kita sekarang tidak bisa belajar di sekolah, bukan berarti malas saya belajar di sekolah. Bukan berarti seperti itu. Buktinya kita masih bisa eksis ini, kita masih bisa melakukan pertemuan, kita masih bisa belajar secara online seperti ini. Nah, sekolah-sekolah yang lain nih, yang berhubungan dengan nanti tugas Pak Irwan sebagai pengajar TIK, ya, Ananda Pardan. Ini Pak Irwan tadi telat ini nih, kalau telat kalau Pak Irwan masuk duluan, Pak Irwan bisa mengendalikan yang bising-bising seperti ini. Jadi berhubungan dengan teknologi TIK, kebetulan Pak Irwan nanti yang akan mengajarkan TIK. Jadi apa ya, dengan teknologi informasi yang sangat canggih, yang sangat cepat ini, ya alhamdulillah sih sekarang sekolah SDIT Ulil Albab kita bisa menggunakan fasilitas Google Classroom yang lumayan canggih, tapi walaupun dasar sekarang, masih dasar ya, dibanding dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang lainnya, mereka belum bisa melakukan kegiatan belajar seperti ini, masih terbatas mereka. Ya, karena mereka baru sosialisasi akun sekolah. Nah, kita dari tahun kemarin, ya selama ini sih kita sudah menggunakan. Berarti Ulil Albab ini, kalian ini alhamdulillah lah, istilahnya masih bisa terfasilitasi belajar secara daring dengan menggunakan teknologi yang cukup canggih dari Google. Nah, kita pun akan belajar seperti itu. Bapak harap kalian akan melek teknologi, ya. Terus bereksplorasi bagaimana teknologi ini bisa diikuti oleh kalian. Kalian yang lahir di masa, kalian ini kan lahir di masa teknologi yang sudah lumayan canggih, ya. Kalau Pak Irwan lahir tahun 80-an, itu teknologi baru awal-awal bangkit. Belum ada komputer, malah sudah ada komputer, tapi hanya beberapa orang saja yang memiliki di Indonesia. Oke, itu tugas Pak Irwan nanti yang akan mengerjakan bahasa Indonesia dan TIK. Kemudian satu lagi ini guru yang sangat supel. Ya, siapa ini? Ada Guru Muhammad Dahlan Nurjaman. Siapa yang kenal? Siapa yang tahu siapa ya? Siapa? Hah? Guru Alan. Pak Alan. Ya. Tahu kan Pak Alan? Oh, tahu.
Wah, tahu. Nanti nih Ustadz Alan ini yang akan mengajarkan matematika. Oke. Kalau ini Pak Alan ini masternya matematika, nak. Master. Jadi di kelas 6 nanti belajar matematika langsung dengan masternya matematika Ustadz Alan. Ya. Awas Pak, ini jangan ini tapi dan sama beliau ini wah pasti kalau kalian masuk di kelas itu kalau permen minimal permen itu selalu ada ya. Permen itu selalu ada, makanan selalu ada. Pokoknya asik nanti belajar matematika dengan Ustadz Alan. Ya. Damar, Zakaria pasti akan lebih semangat lagi belajar matematika dengan Ustadz Alan. Ya. Begitu. Siapa yang sudah pernah belajar matematika bersama Ustadz Alan? Tunggu tangan. Ada nggak? Belum ya? Yang punya kakak-kakak mungkin yang dulu pernah di ini pasti tahulah beliau ini. Ini adalah Ustadz Alan ini guru seniornya di Ulil Albab ya. Ini satu kampung sama Pak Irwan dari Jawa Barat. Satu kampungnya dari Jawa Barat, dari Bandung. Ustadz Alan ini kakaknya Ustadz Aam. Tahu Ustadz Aam? Oh. Nah, ini kakaknya ini Ustadz Alam. Ustadz Alan sama Ustadz Aam ini adik kakak. Jadi kakaknya Ustadz Alan, adiknya Ustadz Aam. Nah, itu adik kakak ternyata ya Ustadz Alan sama Ustadz Aam. Nah, seperti itu. Jadi Bapak ini mengenalkan tim guru saja. Kemudian pengajar selanjutnya, Atar ini keluar masuk aja ya. Atar udah masuk, keluar lagi. Ya, pengajar selanjutnya adalah Ustadz Syahrawi. Ini Ustadz Syahrawi. Ustadz Syahrawi, tahu nggak Ustadz Syahrawi? Siapa yang pernah belajar sama Ustadz Syahrawi? Saya. Oh, Ustadz. Saya. Nah, ini masternya. Ya, Nuno sudah dengan banyak ya. Insya Allah sama beliau ini guru senior kita, Ustadz Syahrawi ini adalah guru senior kita nih. Luar biasa orang tua kita, ilmunya sangat luas, ilmu agamanya sangat luas. Makanya kalau sama Ustadz Syahrawi ini kita harus banyak-banyak mendengar, menyimak. Ya, karena ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, ilmu akidahnya, itu yang penting yang akan didapatkan dari beliau. Tauhidnya, akidahnya, syariatnya atau ibadahnya nanti akan belajar bersama beliau. Oke? Ya, itu bersama Ustadz Syahrawi. Kita mendapatkan guru senior, orang tua kita. Ini bagi Pak Irwan pun beliau ini adalah guru juga. Pak Irwan walaupun bersama-sama guru, Pak Irwan banyak belajar sama beliau, banyak belajar ilmu sama beliau, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu ibadah, ilmu syariat. Nah, itu sama beliau. Kalau disebutnya mata pelajarannya apa namanya? Kalau mata pelajarannya apa namanya, yo? PAI ya? PAI. Nah, pendidikan agama Islam. Nah, ini yang kesalahan ini yang harus kita luruskan. Husein, Bapak ingin menghilangkan kepala itu tentang pelajaran PAI. Walaupun sebenarnya ini ada kok pelajaran PAI yang diajarkan sama Ustadz Syahrawi, pendidikan agama Islam. Bapak ingin menghilangkan mindset berpikir seperti itu. Yang diajarkan sama Ustadz Syahrawi itu bukan pelajaran PAI, tapi pelajaran akidah, pelajaran akhlak, pelajaran syariat, pelajaran ibadah. Paham? Ibadah menurut syariat Islam. Itu yang diajar sama Ustadz Syahrawi. Lalu PAI itu apa? Nih, kita sebagai umat Islam, pendidikan agama Islam itu adalah ya semua pelajaran matematika, pelajaran bahasa Arab, pelajaran IPA,
pelajaran IPS, pelajaran sejarah, itu adalah pelajaran agama Islam juga, Nak. Matematika apakah pelajaran agama Islam? Iya. Wajib. Wajib. Matematika pun pendidikan agama Islam, pelajaran agama Islam. Bukan pelajaran umum. Ya. Jadi kalau kalian belajar matematika itu ya belajar agama juga. Karena apa? Nah, nanti Pak Irwan jelaskan. Nah, karena kita sekolah Islam, berarti apa yang diajarkan di sekolah ini itu adalah pelajaran agama Islam. Jangan ganggu, Abi. Tutupkan sekali lagi. Sana. Abi, kuncilah. Keluar. Nah, mohon maaf ini pasukan Pak Irwan ganggu. Jadi kalau di sekolah Islam itu semua yang kita pelajarin itulah pendidikan agama Islam. Ustadz Ahmad ngajar olahraga itu juga pelajaran agama Islam. Ya. Tuh. Kemudian nah, mohon maaf ya, ganggu Pak Irwan, nggak bisa fokus kalau ada suara bising. Nah, seperti itu Ananda, nanti bersama Ustadz Syarawi, kalian akan memperdalam ilmu akidahnya, memperdalam ilmu ibadahnya, memperdalam ilmu sejarah Islamnya, memperdalam ilmu Al-Qur'annya juga. Itu sama ya. Kemudian satu lagi di sini ada Ustazah Riani. Nah, kalau Ustazah Riani ini adalah kepala sekolah kita. Tugasnya bukan mengajar, tetapi memantau, mengawasi. Jadi Ustazah Riani ini kepala sekolah. Tugasnya adalah mengawasi kalian ini. Saat ini mungkin bisa juga sedang diawasi, dipantau. Ya, bagaimana sih Pak Guru ini, Pak Irwan ini, kalian ini belajar di kelas virtual. Nah, ini tugas Ustazah Riani nanti yang mengawasi. Oke, Ustazah Riani adalah sebagai kepala sekolah. Ya, ada yang bertanya? Saya pernah diajari sama Ustazah Riani. Ya, Masya Allah. Ini guru senior kita ini. Guru terlama. Guru yang pertama kali SDIT Ulil Albab berdiri, ya beliau ini Ustazah Riani. Semenjak SDIT belum memiliki gedung, nah, Ustazah Riani sudah menjadi guru. Nah, sekarang berarti sudah berapa tahun ya? Sekarang SDIT Ulil Albab itu lahir tahun 2000. Sekarang 2021, sudah 21 tahun beliau mengajar di Ulil Albab. Makanya sekarang dia menjadi kepala sekolah. Kalau Pak Irwan kan tahun 2010 ke sini. Pak Irwan berarti 10 tahun kemudian ya. 10 tahun kemudian baru datang Pak Irwan. Ustazah Riani tahun 2000. Kalian belum lahir. Nono lahir tahun berapa, Nono? 2009. Wah, 2009. Nono belum lahir. Bahkan mungkin masih baru 1 bulan. Baru 1 minggu mungkin di dalam perut ibunya. Ya. Nah itu. Ustazah Riani sudah ngajar di Ulil Albab. Nah itu sebagai kepala sekolah. Nah kemudian yang di bawah ini. Nah, Ustazah Yuliani Rahayu. Nah Ustazah Yuliani Rahayu. Oh tadi mohon maaf ya. Muhammad Dahlan Nurjaman atau Ustadz Alan ini selain dia mengajar matematika nanti di kelas 6 juga sebagai wali kelas 6C. Jadi nanti yang akan menandatangani rapotnya adalah Pak Alan ya. Jadi sekarang Pak Alan. Kemudian yang terakhir ini adalah Ustazah Yuliani Rahayu. Nah, beliau yang nanti bertugas mengajarkan IPA.
Nah, IPA. Jadi yang mengajar IPA nanti bersama Ustazah Yuliani Rahayu. Pelajaran IPA bersama Ustazah Yuliani Rahayu atau Ustazah Yuli. Ya, dan nanti yang mengajar IPA nanti bersama Ustazah Yuli. Jadi, nah ini guru-guru yang mengajar di Google Class mata pelajaran. Nah, belum Pak Irwan mengenalkan guru Al-Quran. Kalau guru Al-Quran nanti kan setiap kelompok berbeda-beda ya. Karena kelas 5 ini berbeda-beda kelompoknya. Berarti memperkenalkan guru TQ-nya nanti ya. Yang jelas guru Al-Quran di kelas 6 ini ada Ustadz, mungkin yang bersama Ustadz siapa tuh? Ustadz Dede. Nah, siapa acungan tangan yang bersama Ustadz Dede guru Al-Qurannya? Ada? Oke, ada Naufal, Husen. Mungkin nanti berbeda lagi ya. Karena Ustadz Dede sekarang menjadi koordinatornya. Nah, jadi koordinator jadi tidak mengajar, tapi nanti yang akan memperbaiki kualitas, yang akan menguji kalian nanti Ustadz Dede. Jadi menguji kenaikan tingkat itu Ustadz Dede. Atau munakosah, nanti ujian munakosah nanti bersama Ustadz Dede. Jadi guru Al-Quran belum. Ya, sekarang Ustadz Ma'ruf mungkin siapa yang nanti ya. Atau kalian sudah pada tahu ustadz-ustadznya yang belajar Al-Quran? Sudah ada grupnya kan? Grup TQ sudah ada? Sudah? Belum ada ya? Oh iya, memang lagi proses khusus untuk kelas 6. Kalau di kelas 6 memang lagi proses ya untuk pembagian guru TQ-nya, makanya Pak Irwan tidak diinikan dulu. Nah, Ustazah Yuli ini nanti yang akan mengajarkan IPS menjadi wali kelas 6A. Jadi wali kelas 6A bersama Ustazah Yuli. Nah, begitu Ananda semuanya yang hadir, alhamdulillah ini ada 18 orang. Ya, ada 18 orang. Pak Irwan sudah mengenalkan guru-gurunya, tim pengajarnya. Nah, untuk jadwal nanti akan berubah lagi ya. Jadwal pelajaran, karena nanti kan ada jadwal pelajaran. Karena di kelas 6 ini nanti guru bidang studi semuanya ya. Ada guru matematika, ada guru IPS, ada guru PKN, ada guru bahasa Indonesia. Nah, jadi nanti ada terjadwal dan jadwalnya mungkin nanti akan diumumkan, nanti kita akan ada pertemuan satu angkatan semua. Kalau di Pak Ustadz Alan sudah membuat grup kelas 6 angkatan keberapa sekarang? Masa nggak tahu? Angkatan ke 14. 15. Jadi sekarang angkatan ke-15. Nah, di kelas 6 ini nanti wajib. Ya, nanti akan diwajibkan mengikuti ini. Kalian siap-siap saja, jaga kesehatan, jaga imunitas, ya, karena akan belajarnya akan hantam-hantaman. Bukan hantam-hantaman, itu jor-joran, memeras otak dan pikiran. Tapi nanti akan happy ya. Akan happy, apalagi sama Ustadz Alan, nanti akan selalu happy-happy sama Ustadz Alan. Biasanya kalau nggak masa pandemi, kita kalau sama Ustadz Alan nanti sambil jalan-jalan. Ayo. Insya Allah nanti kalau nggak ada pandemi itu, dulu waktu Pak Irwan kesini itu ya sama tim kelas 6 itu banyak sekali kegiatan-kegiatannya ya. Banyak happy-happy-nya nanti. Ya tahu rencana Pak Irwan nanti untuk olahraga mungkin kalau diizinkan karena hari ini makin krisis ya, di Batam ini makin krisis kayaknya. Di simpang gereja aja sudah dijaga. Ada programnya namanya PPKM ya. Udah dijaga nih, Pak Irwan lewat aja diperiksa, ditanya ini mau kemana itu. Harus menunjukkan kartu vaksin sehat.
Udah makin ini ya, hati-hati aja ya. Jaga keluarga, jaga kalian dan jaga keluarga kalian di rumah ya. Karena virus ini memang ada ya, bukan hoax, data-datanya sudah ada. Berita kematian tiap hari selalu ada. Bahkan di Jawa Barat ya, berita kematian itu dalam sehari itu bukan 1, 2 orang, 3 orang lagi, sudah puluhan orang itu. Di pemakaman itu ngantri ya di Jawa Barat itu. Nah, ya kita tetap tetap tenang kalian ya, banyak berzikir kepada Allah karena memang sudah ada tersirat dalam pesan-pesan Rasulullah di akhir zaman ini akan banyak wabah ya. Di akhir zaman ini akan banyak wabah dan insya Allah bagi orang yang beriman, wabah ini adalah hanya sebuah ujian ya, tapi tetap kita harus jaga, tetap waspada, meminta perlindungan kepada Allah ya. Menenda, jangan banyak-banyak bermain saja. Sekarang harus kalian banyak belajar. Banyak membaca Al-Quran sebagai zikirnya. Ya, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan sampai tertinggal. Kemudian, nah ini yang menjadi pesan, baru ingat ya, pesannya ini. Pak Irwan kemarin di kelas 6 ya, melakukan survei, melakukan penilaian kepada anak-anak kelas 6, mengecek kembali anak-anak kelas 6 sebelum dicek sholatnya oleh malaikat munkar wa nakir. Nah, nanti yang sebenarnya akan mengecek sholat kalian ini malaikat munkar nakir ya. Kalau sholatnya lulus, insya Allah selamat semuanya ya. Jadi sama malaikat munkar dan nakir itu yang akan pertama kali ditanya adalah sholatnya. Sholatnya seperti apa sih? Sudah betul atau belum? Itu sama malaikat munkar nakir. Ya kalau memang belum lulus sholatnya ya otomatis kita tidak bisa menikmati surga yang sangat indah itu. Itu logikanya nanti ya. Nah ternyata di kelas 6 ya sebagai bekal hidup bahagia dunia dan akhirat kalian ini, di kelas 6 itu mengecek sholatnya anak-anak kelas 6 dan hanya beberapa orang saja yang lolos, yang lulus sholatnya. Terutama dicek bacaan sholatnya. Ada yang nggak hafal bacaan ruku, ada yang nggak hafal bacaan itidal, ada yang nggak hafal bacaan tahiyat. Itu banyak yang nggak hafal. Lalu selama ini kalian belajar sholat bersama guru di sekolah dari kelas 1 dibacaannya dikeraskan. Terus setelah kelas 4 ketika sholat nggak pernah dibaca bacaan sholatnya. Yang penting melaksanakan sholat aja. Ungkat selesai. Nggak pernah baca Al-Fatihah, nggak pernah baca tahiyat, nggak pernah baca apa-apa. Yang penting bisa kelihatan orang sholat. Udah selesai. Nah ini yang membahayanya ya. Padahal kuncinya hidup sukses dunia dan akhirat, kuncinya hidup bahagia dunia dan akhirat adalah sholat. Itu yang penting. Ya, makanya sholat ini harus menjadikan bukan kebiasaan ya, tapi sholat ini menjadikan kebutuhan kalian, menjadikan tanggung jawab kalian. Jangan sampai sholat asal-asalan. Baca bacaannya, karena sholat yang khusyuk kuncinya adalah membaca bacaan sholat dengan baik dan benar. Oke, nanti Pak Irwan diinikan ya, karena nanti ada pengecekan sholat kalian ya. Kalau pas saat daring, saat datang ke sekolah, nanti yang akan dicek itu adalah bacaan sholatnya, akan disuruh sholat, dicek lagi satu orang, ya. Nanti ada beberapa guru yang ngecek benar nggak ini selama pandemi ini bertahun-tahun sholatnya betul nggak nih anak-anak ini.
Walaupun kata orang tua ditanya gimana sholatnya anak, alhamdulillah waktu pembagian rapot itu anaknya itu nggak ketinggalan sholat, tapi nggak tahu betul atau salah. Nanti Pak Irwan akan ceknya bersama tim, ya bersama tim guru dicek. Misalkan si Dava nih, Dava sini bisa datang. Coba bacakan surat. Ini Pak Irwan contoh ngecek nih siapa nih? Awas siap ya. Dava, bacakan bacaan sholat tahiyat awal. Yo coba, Dava. At-tahiyatul, kabur tuh. Ayo, Pak Irwan cek nih. At-tahiyatul mubarakatus. Bisa nggak? Coba Nuno baca coba at-tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, alhamdulillah udah lulus itu. Nah, ditanya mendadak nanti ya sama Pak Irwan. Berarti udah bagus, sudah rajin, udah betul sholatnya. Nanti pas pertemuan nanti guru itu akan menanya lagi. Nanti tiba-tiba ketemu sama Ustadz Dede misalkan. Si Anggito, tiba-tiba ketemu sama Ustadz Dede. Anggito disapa sini. Bacakan kata Ustadz Dede itu, bacakan bacaan di antara dua sujud. Coba Anggito. Di antara dua sujud. Ustaz? Setelah sujud, kemudian kita duduk. Kemudian sujud lagi. Nah, ketika duduk, apa tuh bacaannya? Di antara dua sujud. Allahu Akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Oke, nggak apa-apa. Yang penting Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Itulah. Yang penting yang lengkapnya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu lengkap. Atau Rabbighfirli warhamni wajburni. Nah, udah nggak apa-apa ya. Tapi yang diajarkan itu lengkap ya, dibacakan. Nanti tiba-tiba seperti itu nanti ketemu. Karena untuk mengetes. Jadi tidak dikasih tahu. Misalkan, Zakaria besok jangan lupa ya, Pak, misalnya kalau ketemu sama Pak Alan akan mengetes Zakaria membaca doa iftitah. Oh, kan pasti kalau begitu pasti dihafalin dulu. Nah, sekarang Pak Irwan nggak ngasih tahu. Coba Zakaria doa iftitah. Takbiratul ihram. Itu yang mana? Ya, yang mana aja, yang hafal. Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini, yang mana aja? Lupa, nggak tahu. Hafal nggak Allahu Akbar kabiro? Ya. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Subhanallahi bukratan wa asila. Wajah tu wazhiya lilladzi fatoros samawati wa ma fil ard. Ini yang biasanya diajarkan di TPA ya? Iya. Allahumma ba'id baini hafal nggak Zakaria? Enggak. Wah, berarti nggak pernah dibaca ini, walaupun memang Allah bacaan doa iftitah itu walaupun sunnah, tapi tetap harus dibaca. Yang penting Al-Fatihah rukun. Kalau kalian sholat tidak membaca Al-Fatihah, berarti itu tidak sah sholatnya. Walaupun tidak membaca doa iftitah nggak jadi masalah. Coba Pak Faiz Aprijo baca doa iftitah. Yang mana? Mau Allah Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini ya yo. Allah Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajhatu wajhiya lillazi fastaras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Masya Allah. Nah itu. Tadi
ada yang pakai ini, ada yang tidak. Tapi Pak Irwan sudah diajarkan pakai ini wajah tu atau wajah tu wajia juga nggak apa-apa ya. Ya, Pak Irwan menyarankan nggak perlu pakai ini karena memang berdasarkan ustadz-ustadz yang sudah mumpuni ilmunya, hadisnya tidak pakai ini wajah tu, tapi pakai wajah tu wajia saja. Nah itu, ya. Zaki kabur kayaknya nih. Nah sekarang Pak Irwan mau bertanya sama Ananda, siapa ini ya? Nanti si Dafa ini, Dafa. Ayo, kabur lagi. Dafa bacakan doa setelah ruku. Yang awalnya mana Pak? Lupa. Allahu Akbar. Rabbana walakal ham. Coba yang lengkap. Mana? Sami Allahul man hamidah dap. Nah, ya. Berarti lah ini. Ayo kalau dapat udah besar ini harus bertanggung jawab kalau sholatnya nggak betul, nggak benar. Yang bertanggung jawab nanti orang tua kalian ini. Ya. Syaratnya menjadi anak yang solih itu adalah sholat yang utama. Karena ada lagunya memang kan. Ada lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sholat apa gunanya? Nah, buat apa? Walaupun kalian hidup 1000 tahun, beramal banyak, uang banyak, membangun masjid ribuan, ratusan, tapi kalau tidak sholat, tak ada gunanya, tak ada manfaatnya, ya. Jadi sholat yang utama. Oke, sekarang, nah ini. Gofaro, mana Gofaro? Buka Gofaro, Bapak mau bertanya. Gofaro, bacaan ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Masya Allah, udah bisa kan? Nah, Faiz Al-Basil, bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, itu. Sebenarnya kan ringan. Kita kan ditanya bacaan sujud. Nggak hafal, Pak. Waduh, itu parah kali ya. Kalian sekarang sudah mau menginjak akil balik. Kelas 5 ini sudah menginjak akil balik. Artinya sholatnya sudah dipertanggungjawabkan oleh kalian sendiri di hadapan malaikat munkar dan nakir nanti. Ya, nanti ketika kita meninggal, kita bertemu dengan malaikat Ijroil, malaikat yang pertama kita temui adalah malaikat Ijroil. Nah, kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, ketika dijemput sama malaikat Ijroil, ya kita akan enak saja, akan bahagia, akan senang. Datang malaikat Ijroil itu. Artinya dijemput kita sama malaikat Ijroil. Kalau sholatnya bagus, sholatnya baik, kita akan senang, kita akan bahagia, kita akan melupakan orang tua kita. Kita akan melupakan orang yang hidup. Tidak akan pernah takut kita. Ya, kalau sholatnya bagus, sholatnya baik. Karena dijemput dengan malaikat Ijroil yang sangat menyenangkan. Tapi kalau kita sholatnya malas-malas, bahkan main-main, nggak mau belajar, tidak taat kepada orang tua, kita akan ketakutan sama malaikat Ijroil. Ya, itu. Nah, kalau sudah kita nanti setelah itu akan bertemu dengan munkar dan nakir. Setelah dikuburkan, kita masuk ke alam barzah, kita bertemu dengan malaikat munkar dan nakir, akan ditanya amalan kita. Tapi amalan yang pertama kita ditanya sama malaikat munkar dan nakir adalah sholatnya. Ya, nanti paham. Ya, makanya Pak Irwan mengingatkan di awal-awal ini ya. Jadi amanah ini hasil dari tim guru kelas 6 dulu itu mensurvei, menilai bacaan sholatnya. Ternyata hanya 1-2 orang saja yang lulus bacaan sholatnya. Berarti selama ini kalian selama kelas 4, kelas 3
kelas 4, kelas 5 setelah sholatnya diharapkan mandiri, ya, tidak dikeraskan kembali, ternyata sudah tidak dibaca. Waduh, parah ya. Jangan sampai seperti itu ya Ananda. Nanti ketika nanti pas luring, pas ketemu, dan pas daring pun nanti Bapak akan tiba-tiba bertanya. Nanti guru akan tiba-tiba bertanya. Misalkan, Sakib, bacakan doa iftitah. Nggak hafal Pak. Seharusnya otomatis. Bacakan doa iftitah. Allah akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukrata wasila sampai sana. Atau Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya misalkan seperti itu. Akan ada 2 ya. Seperti itu. Harus hafal nanti pas ditanya. Karena kemarin Pak Irwan pas waktu rapat bersama majelis guru, Pak Kepala Sekolah bertanya sama Pak Irwan bagaimana bacaan sholat anak-anak kelas 5? Mantap, insya Allah. Bagus. Walaupun Pak Irwan kemarin nggak ngecek ya kan. Nah, tapi Pak Irwan bagus. Nanti cek, bukan mantap bagus. Cek saja nanti di kelas 6. Nah, gitu aja. Bapak bukan tidak berbohong sama kepala sekolah Ustazah Yani. Pak Irwan gimana sholatnya anak-anak kelas 5? Ya insya Allah lah. Nanti kita tengok saja, cek aja di kelas 6. Ya, jadi Pak Irwan memberikan gambaran nanti sudah masuk kelas 6. Kalian akan ditanya secara tiba-tiba bacaan sholatnya, doa iftitah, at-tahiyat, kemudian doa setelah ruku, doa di antara 2 sujud. Nah itu akan ditanya nanti, itu saja. Al-Fatihah, ya itu Al-Fatihah insya Allah. Masa sampai nggak hafal, nggak mungkin kalian nggak hafal Al-Fatihah. Ya, karena itu yang paling penting untuk mengecek. Jadi tidak dikasih tahu nanti untuk ujian ujian sholat. Jadi nanti walaupun di semester 2 nanti kalian akan ada ujian sholat. Ya, ujian praktek sholat. Ya kalau makanya pas ujian praktek sholat otomatis kalian akan menghafal kembali bacaan sholatnya kalau dikasih tahu. Makanya trik-triknya nanti nggak usah ngasih tahu. Ketika ketemu sama anak sudah ada catatannya. Ah itu si Gofaro. Nanti kalau ketemu disamper langsung mendadak. Gofaro bacakan surat doa iftitah. Allahu akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini. Silakan dibacakan. Langsung dibacakan. Ternyata nggak bisa. Oh berarti sholatnya belum betul. Tiba-tiba ditepuk dari belakang sama Ustadz Husin. Misalkan si Dafa. Dafa bacakan doa tahiyat awal. At-tahiyatul, nggak hafal. Wah, berarti sholatnya nggak betul. Ini harus diselesaikan dulu. Nah, segitu. Paham kan? Paham kan informasinya nanti? Nanti kalian akan ditanya secara tiba-tiba tentang bacaan sholat. Nah, kalau memang ada informasi gitu nih. Jadi kapan nanti ditanyanya? Ya nggak tahu kita ditanyanya kapan. Ya, nanti ketemu Ustadz Husin tiba-tiba atau dari belakang ketemu Ustadz Iwan atau Coach Iwan atau siapapun itu ketemu guru tiba-tiba ditanya bacaan sholat. Itu sedang uji ya, itu sedang ngetes. Paham? Paham kan? Seperti sekarang Dapa ini malah hilang. Awas Dapa harus dipelajari lagi. Nah, oleh karena itu, bentar, Pak Irwan sudah punya modal. Bentar. Sekarang jam 14.12 ya. Sampai 14.30 ya. Bentar, Pak Irwan lagi cari dulu. Kemarin Ustadz Ma'ruf sudah membuat video tutorial pembelajaran Kaifatus Sholi. Ya, sudah dapat nggak kalian? Nanti Pak Irwan di linknya di share di link ini ya, di link Google Class. Tinggal kalian baca saja. Bentar, Pak Irwan lagi membuka Kaifatus Sholinya. Bentar, Kaifatus Sholinya nanti supaya kalian siap-siap dipelajari. Nanti pas masuk, karena rencananya kita daring ini cuma 2 minggu ya. Kalau memang situasi kondisinya
sudah aman, nanti sudah aman, insya Allah nanti kita akan belajar secara luring. Terkhusus untuk kelas 6. Biasanya untuk kelas 6 ini punya prioritas ya dibanding kelas kelas bawahnya. Prioritas nanti diutamakan untuk bisa luring. Jadi tidak daring lagi. Bisa jadi Ananda akan tiap hari datang ke sekolah. Oke. Coba lihat nanti dipelajari, dibuka di Google Class-nya. Nah, Pak Irwan share screen dulu nih. Dibuka di Google Class, biar kalian setiap waktu sambil menghafal. Nah, ini. Di Google Class, sudah nampak? Sudah tampak belum share screen-nya? Di layar kalian? Belum ya? Nah, ini. Oke. Nah, ini. Kan ini kemarin MPLS hari keduanya, hari ketiga nggak ada di sini. Nanti Pak Irwan akan buatkan di sini. Gambarnya nggak ada, Pak. Hanya materi saja. Apa ada? Ada nggak? Udah nampak belum? Nggak ada ini. Saya udah. Cuman profil Bapak doang. Nggak ada yang ada. Mungkin punya Pak Is agak lagi lambat itunya ya. Ini Saya refresh. bacaan bacaan sholat ya. Tuntunan Nah, udah ada. bacaan sholat. Tuntunan bacaan sholat, Pak Irwan, bentar Pak Irwan akan tugaskan dulu. Bentar, agak lambat nih Pak Irwan lagi ini nih. Kalau share screen, agak lambat. Tuntunan panduan bacaan sholat. Nah, di sini ini deskripsinya Pak Irwan. Berikut video bacaan Kaifatus Sholi dari wudhu hingga salam. Yang merekamnya itu adalah Ustadz Ma'ruf. Bersama Ustadz Ma'ruf ya. Tuntunan atau panduan bacaan sholat. Ntar dulu. Nah, ini Pak Irwan buatkan di sini biar nanti setiap saat kalian bisa buka. Nah, link ini kasih link di sini videonya. Videonya bentar. Belum linknya. Nah, ini linknya. Nah, jadi kalian nanti tinggal buka aja link ini, panduan Kaifatus Sholi versi bacaan SD IT Ulil Albab Batam. Bapak akan posting di kelas 6D, 6A, 6C. Oke. Diposting di sini. Di seluruh kelas 6 sudah Pak Irwan posting. Nah, nanti kalian tinggal dipelajari saja, diikuti, barangkali lupa. Ya, oke, sudah paham kan? Nanti untuk belajar, pelajari juga tuntunan bacaan sholat atau panduan Kaifatus Sholinya di Google Class, dipelajari. Ini sudah di-share di link YouTube sebenarnya. Jadi Ananda tinggal bacakan saja, Pak Irwan tidak perlu menayangkan itu. Oke, terkait untuk jadwal pelajaran, nanti menyusul ya. Insya Allah nanti kita akan ada kegiatan Google Meeting seluruh kelas 6A, B, C, D untuk menyampaikan jadwal dan program kegiatan belajar. Nah, itu nanti bersama orang tua kalian boleh hadir. Bersama-sama di sampingnya kalian, kemudian sama orang tua kalian. Atau nanti terkait apakah kelas 6 ini diizinkan untuk kegiatan PTM atau datang langsung ke sekolah atau tidak. Tapi walaupun sudah PTM, Google Class ini akan tetap dijadikan tempat untuk
kegiatan belajar pula. Jadi ada luring, ada daring. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang perlu ditanyakan? Enggak. Enggak ada? Berarti sudah cukup jelas ya untuk pertemuan kali ini, perkenalan antara guru wali kelas atau guru kelas di kelas 6. Nah, nanti selanjutnya, jadi sistemnya kayak gini ya. Nanti Pak Irwan gambarkan. Pak Irwan nanti gambarkan walaupun belum ada jadwal. Nanti kalian akan belajarnya itu dengan Ustadz Alan, dengan Ustadzah Yuli, dengan Ustadzah Eli. Kemudian guru bidang studinya ada Pak Ahmad, ada Ustadz Syarif, kemudian Ustadz Syahrawi. Nah, jadi nanti Google Meet-nya itu mungkin tidak terjadwal setiap, kalau kalian, kalau daring ini pasti terjadwal setiap hari ya. Hari Senin mungkin sama Pak Irwan, hari Selasa sama Ustazah Yuli, hari Rabu sama Ustadz Alan, hari Kamis sama Ustadz Eli. Jadi setiap hari kalian Google Meet, tapi waktunya entah tidak tahu kapan. Ya, Pak Irwan sekarang di kelas 6D, besok pun Pak Irwan mengajar juga Google Meet di kelas sebelah, di kelas C atau di kelas A dengan materi pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Bapak harap kalian yang sudah rajin-rajin ini ya, yang selalu stay tune ini ya, tetap ya tunjukkan sikap yang baik ketika belajar. Kalau bisa ini video itu kalau memang tidak ini dibuka ya, kayak Nuno, kayak Faiz, kayak Anggito, Hakim, ini selalu terbuka ini videonya. Yang lainnya tetap selalu dibuka ya. Kalau nggak dibuka ini pasti Pak Irwan curiga ini. Tidak curiganya mungkin lagi bermain game atau tidak memperhatikan. Ya, Sakib. Oke, Sakib Ramadan siap belajar. Sudah tahu kan informasinya seperti apa? Ya, selanjutnya informasi bocorannya itu nanti ujian Kaifatus Shokali, tes Kaifatus Sholi itu akan mendadak ya ditanya. Makanya dipelajari Kaifatus Sholi. Pak Irwan sudah kirim di Google Class. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan. Nah, karena kelas 5D ini cukup luar biasa ya, sudah terbiasa melakukan kegiatan belajar secara daring, secara luring. Insya Allah di kelas 6 ini ilmu pengetahuan kalian akan bertambah, wawasan kalian akan bertambah, dan cara berpikir kalian akan terus berubah, sehingga menjadi anak-anak yang pintar dan anak-anak yang cerdas. Oke? Baik, itu saja mungkin Pak Irwan, penyampaian Pak Irwan. Selamat bertemu kembali besok ya. Apakah besok apakah ada meeting lagi atau tidak ya? Kita tengok saja nanti karena Pak Irwan sedang menggodok, sedang melakukan pertemuan, sedang melakukan rapat dengan tim kelas 6 seperti apa nanti kegiatan belajarnya. Oke, itu mungkin nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, besok kita akan mengadakan pemilihan pengurus kelas. Ya, masa Nuno terus ya? Kata Nuno protes kemudian. Nuno kok saya terus ini? Ya nggak tahu. Ya, kalau misalkan Nuno nanti terpilih lagi, ya berlanjut berarti ya. 2 periode ya. Dari periode kelas 5 bisa berlanjut periode kelas 6 menjadi ketua kelas. Siapa saja nanti yang akan mengajukan, yang akan terpilih menjadi ketua kelas. Besok kita akan pemilihan ketua kelas sama materinya mungkin masih tidak tahu apakah Bapak nanti yang hadir atau Ustadz Alan atau Ustazah Yuli atau siapapun ini ya, karena kami nanti akan bergilir. Besok Pak Irwan mengajar di kelas kelas 6A mungkin ya. Oke, Bapak kasih tahu kawannya yang jarang hadir tolong di ini ya. Selain sama Pak Irwan pun dikabar-kabari sebenarnya sama Pak Irwan pun. Oke, sekarang kalian kalian chat untuk hadir gitu. Sekarang sebelum Pak Irwan akhiri. Hadir. Misalkan ini Husen hadir. Faiz hadir, tulis di situ. Pak Irwan rekam chat itu. Nah.
Hadir, kata-kata hadir, hadir. Bagas hadir, bukan hafir tuh. Oke, sudah semuanya? Oke. Hadur. Oke, sudah selesai. Nanti ini terekam, nanti baru Pak Irwan akan mengabsen. Jadi mengefektifkan sekarang kan gampang tuh. Absennya cukup hadir aja. Nanti Pak Irwan akan kasih link absensi ya untuk checklist. Nanti kalian akan menceklis sendiri. Nah, oke, baik. Sekarang sudah pukul 14.23, masih ada 3 menit lagi sampai pukul 14.30 ya. Nanti insya Allah nanti untuk pertemuan yang akan datang di kelas 6 karena slot waktunya mudah-mudahan bisa pagi ya. Itu aja. Oke. Nggak ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Nuno silakan diakhiri saja kegiatan belajar dengan doa. Bersiap. Siap. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Oke, baik. Sekian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di awal pertemuan kelas 6 ini di tahun ajaran baru ini tambah semangat kalian untuk belajar dan terus belajar dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Akhir kata dari Pak Irwan, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam